Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 7 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Habai Tuhan maparlinggomani Dulu tape portibion Tuhan maparlinggomani Ay Jesus do partano batuani Ditanoon dinulumo Ay Jesus do partano batuani Otroni saliling nari. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Songon asini ama-ama tu akka anakna asini rohani Jehoba di akka namakka biari ibana. Demikian firman Tuhan. Amanginang kita bisa berspekulasi tentang sikap seorang ayah. Bagaimana seorang ayah berperilaku kepada anak-anaknya. Tidak jarang bahkan ada anak-anak yang memiliki kenangan-kenangan kelam, kenangan-kenangan buruk, bahkan sampai di tahap membenci kepada ayahnya. Tapi kita kesampingkan dulu itu. Kita ambil dulu gambaran umum tentang seluruh ayah di setiap negara, di setiap kebudayaan, di setiap suku. Secara khusus di dalam suku Batak, katakan misalnya. Entah kenapa, mengenang dari kecil sebagai seorang anak laki-laki, pertama saya selalu diajarkan untuk makan bagian kepala dari lauk. Katakanlah itu daging ikan atau daging ayam. Katakan ikan mas misalnya. Saya selalu diberikan jatah kepala. Atau ayam juga diberikan jatah kepala. Secara pribadi ketika sebagai anak kecil, saya lihat kok bagian kepala, ini kan dagingnya sedikit. Bagian yang bisa dimakan dari bagian kepala ini kan sedikit. Kenapa ditawarkan begitu? Lalu orang tua saya, bapak saya, dan opung saya juga sepakat bahwa itu bagian paling enak katanya. Sebagai anak kecil saya tidak setuju. Saya tidak lihat bahwa bagian kepala itu menjadi bagian yang paling enak. Tapi mayoritas bapak-bapak Batak, opung-opung Batak begitu pemahamannya. Lalu saya mulai berpikir, kenapa ini terjadi? Saya hubungkan dengan kisah orang-orang Batak dulu, Manginang. Dari orang-orang tua kami yang mungkin pernah bercerita bahwa dari sekian belas mereka sekeluarga, atau sekian orang, 6, 7, 8, 9 orang sekeluarga, mereka hanya dapat jatah 1 ekor ikan. Di mana bagian terbanyak dagingnya ini? Tentu di badannya sebenarnya. Di kepalanya enggak. Lalu bapak-bapak kita itu akan pilih bagian kepala yang sedikit bagian yang bisa dimakan itu. Dengan alasan, ini yang paling enak. Bagian ini yang paling enak. Padahal di situ tidak ada bagian dagingnya. Dia hanya dihisapnya bagian tulang belulangnya, otaknya, dan yang lain-lain. Itu yang kata dia bagian terenak itu. Gambaran ayah yang seperti itulah yang dimaksudkan di sini. Kadang gambaran seorang ayah itu yang kita gambarkan sebagai seseorang yang cuek, tapi sebenarnya di balik semua itu dia selalu tanya kepada ibu begitu. Untuk sampai di zaman sekarang, sering kali dengar dari teman-teman juga, teman-teman pemuda juga, setiap bertelepon itu rata-rata kepada ibunya.
Tetapi di balik itu, ibunya komunikasi ke bapak. Udah bagaimana anak kita, udah bagaimana guru kita, dan yang lain. Terkenal cuek, tapi seluruh pikirannya, seluruh tenaganya itu diserahkan hanya untuk bagaimana anaknya ini bisa maju. Dia cari uang, dia bekerja, dia berpikir, dia cari koneksi, semua untuk keperluan anaknya. Model bapak seperti ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Yang selalu menyerahkan pikirannya 100%, tenaganya, waktunya, semua adalah untuk masa depan anak ini. Begitulah kita diangkat. Tadinya kita adalah hamba yang melakukan perintah Tuhan itu sebagai hamba demi mendapat pahala. Tetapi di dalam kekristenan kita diangkat menjadi anak. Artinya kita tidak lagi melakukan itu untuk upah, perintah Tuhan untuk upah, tetapi sebagai bentuk dari ketaatan kepada Bapa tadi. Bapa yang sayang itu, yang selalu mengampuni itu, yang selalu memberikan yang terbaik itu kepada anak-anaknya. Seperti itulah gambaran kasih sayang seorang Bapa kepada anak-anaknya, dan itulah gambaran Tuhan kepada kita yang juga anak-anaknya. Jika Allah saja berbuat demikian, maka patutlah kita sebagai ayah Batak Kristen melakukan hal yang serupa, melakukan apa yang terbaik untuk masa depan anak-anak. Kalau begitu, kalau sudah sebagai anak kita menempatkan diri sebagai anak, maka mari kita lakukan perintah-perintah Tuhan itu sebagaimana kita anak, melakukan ketaatan kita kepada Bapa kita. Gitu. Jangan bandel-bandel lagi, jangan melawan-melawan lagi, karena Dia adalah Bapa kita. Lakukanlah segalanya dengan hormat kepada orang tua kita itu, kepada Bapa kita itu. Maka terjalinlah hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara Bapa dan anak. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau, ya Bapa, seperti kasih sayang setiap Bapa kepada anak-anaknya yang memberikan waktu, pikiran, tenaga, semua usahanya demi kebaikan anak-anaknya. Untuk itu, ya Bapa, ajarkan kami agar kami mampu juga bertindak sebagai anak yang melakukan segala perintah-Mu, keinginan-Mu sebagai bentuk ketaatan kami terhadap Engkau. Engkau telah mengangkat kami dari hamba menjadi anak, dan Kau berikan kami menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga, di mana anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sulung di antara kami semua. Kuatkan kami selama kami ada di dunia ini ya Bapa, dan berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Di saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun goncang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhanku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya.